Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita memulai ibadat ini dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup keseharian kita perlu kita banyak belajar bagaimana kita harus mampu menjalankan hidup kita dengan memelihara hidup kita menjadi orang yang beriman kepada Yesus Tuhan Allah kita. Oleh karena itu, marilah menjadi orang beriman dan selalu belajar untuk diam dalam segala hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Marilah kita berdoa, doa tobat yang Maha Rahim, sebab takut aku engkau hukum, terutama ampura dan kesiapan segala dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidup kita berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menjadi hidup yang mari Allah yang Maha Pengasih, Kau selalu memperhatikan dan menuntun hidup kami, terutama sepanjang perjalanan hidup kami di hari-hari yang telah berlalu. Pada kesempatan ini, kami semua hadir di hadapan-Mu untuk memohon berkat dan anugerah dari-Mu, sebagaimana kami adalah manusia yang lemah dan semoga Dikau membantu kami agar bisa mewujudkan cara yang baik dan selalu belajar diam untuk hal-hal yang tidak penting dan selalu teguh dalam iman dan doa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaan. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri.
Tidak semua orang memiliki karunia usia pribadinya maupun rahasia yang bisa menyimpannya. Karena itu pula, maka hanya sedikit orang yang bisa dipercaya menyimpan rahasia orang lain. Sebaliknya, bahkan mereka terkadang berlomba-lomba menjadi yang pertama untuk membuka rahasia tertentu. Begitu mereka mengetahui sesuatu, mereka cepat-cepat mencari teman untuk menceritakan rahasia yang diketahuinya kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, penampakan Yesus dalam kemuliaannya di atas gunung seperti dikisahkan Injil hari ini adalah karunia istimewa yang diberikan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketiganya atas perintah Yesus untuk mendiamkan atau merahasiakan penglihatan dan pengalaman yang menakjubkan itu. Karena itulah, maka kemudian Yesus tidak ragu-ragu mempercayakan banyak hal lain kepada mereka, karena mereka bisa dipercayai, antara lain kepercayaan untuk menyimpan rahasia pengakuan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap manusia, siapapun dia, bisa memiliki sesuatu umumnya cenderung untuk memberitahukannya kepada orang lain atas cara apa saja, mulai dari yang paling tidak kentara sampai dengan cara-cara yang dilakukan dengan terang dan jelas. Mungkin tentang pacar atau hal apa saja, semuanya itu boleh jadi satu karunia khusus atau kekayaan tertentu. Namun, begitu rahasia itu terbongkar, ia sudah menjadi milik umum. Contoh sederhana seperti orang yang berdagangan di pasar, rahasia itu kita jual untuk ditukar dengan pujian, perasaan bangga, dan tak jarang orang sombong yang melahirkan cemburu, iri, dan juga rasa dengki. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita mesti belajar kapan kita harus diam dan mengapa kita harus menutup mulut mendiamkan sesuatu. Kita juga harus belajar apa saja yang boleh kita ceritakan dan apa yang tidak boleh kita ceritakan. Kita harus tahu di mana dan kepada siapa saja kita boleh tahu dan tidak boleh membuka rahasia tertentu, termasuk hal-hal luar biasa yang kita alami atau miliki, yang kita rasakan tidak semua orang harus tahu. Karena tanpa mengetahui batas-batas seperti itu, kita bakal kehilangan kebahagiaan hanya karena kita tidak tahu diam dan tidak mampu merahasiakan sesuatu. Lebih dari itu, karena tidak bisa menjaga rahasia seperti itu, kita terbukti tidak dipercaya. Sebaliknya, tahu menjaga rahasia adalah salah satu sumber dari mana kita memperoleh kepercayaan dari orang lain. Semoga setelah kita mendengar dan merenungkan, marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putranya yang bertanggung kita, yang telah kita Roh Kudus yang ada pada Maria, yang berdasar percaya
belajar dalam diam dan tetap mengabadi. Marilah kita mohon bagi kita semua. Ya Bapa, bimbinglah kami selalu untuk mengandalkan dalam kehidupan kami setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah sumber kebahagiaan kami, inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan